Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, pada bab 11 ini kita akan membahas terkait dengan materi kultur internasional and marketing management. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, perbedaan budaya dalam praktik manajemen pemasaran di dunia. Kemudian yang kedua, sifat penelitian lintas budaya dalam pemasaran dan komponen-komponennya. Yang ketiga, peran komunikasi dalam pemasaran internasional. Dan yang terakhir yaitu dampak budaya pada periklanan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu introduction. Pemasaran bukan lagi fungsi yang berdiri sendiri dari suatu organisasi. Hubungan seperti menciptakan pasar dan memuaskan konsumen tidak dapat lagi terwujud tanpa kontribusi seluruh anggota organisasi. Pemasaran adalah bagian yang mengintegrasikan organisasi yang menghubungkannya dengan lingkungannya. Pemasaran internasional lebih kompleks. Pemasaran internasional tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang pasar asing, tetapi juga pemahaman tentang perbedaan budaya antar negara. Selanjutnya yaitu pemasaran dalam lingkungan lintas budaya. Pemasaran merupakan bagian integral dari kegiatan perusahaan. Pemasaran berusaha menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Menurut Wolf and Rees pada tahun 2004, memisahkan kegiatan pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, analisis pasar dengan setidaknya 3 elemen, yaitu yang pertama, elemen pertama adalah analisis lingkungan, di mana analisis lingkungan ini melibatkan pembuatan inventaris resiko dan peluang di lingkungan perusahaan. Kemudian, elemen yang kedua itu adalah perilaku pembeli. Perusahaan perlu menetapkan profil calon pelanggannya dan mengetahui bagaimana dan mengapa mereka membeli atau memilih produk atau layanan yang kita sediakan. Kemudian elemen yang terakhir itu adalah riset pasar. Riset pasar ini adalah cara informasi mengenai pelanggan dan lingkungan perusahaan dikumpulkan. Kemudian kegiatan pemasaran yang kedua itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang biasanya sering dipakai itu yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu mengambil sekelompok pelanggan potensial yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu seperti usia, rentang pendapatan, bahkan sampai profil pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada marketing mix. Marketing mix ini meliputi selain produk itu sendiri, ada harga, kegiatan promosi, dan tempat. Selanjutnya ada pandangan tradisional dan ide serta konsep baru. Menurut Wilford, pada tahun 2008, ia berpendapat bahwa manajemen yang digerakkan oleh pasar seharusnya lebih dari sekedar serangkaian fungsi yang teratur. Maksudnya adalah konsep pemasaran modern ini dengan fokus pelanggan yang lebih kuat, yang tidak hanya mencakup gagasan, namun juga mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan pelanggan, serta mendefinisikan dan memberikan nilai pelanggan melalui strategi bisnis yang berorientasi pada pasar. Materi yang selanjutnya ada pemasaran antar budaya. Menurut Yusunier dan Lee tahun 2005, pemasaran antar budaya berkaitan dengan lokalisasi dan globalisasi. Pendekatan pemasaran antar budaya memperhitungkan kriteria yang terkait dengan geografi dan kebangsaan, sementara pada saat yang sama menggunakan kriteria yang berkaitan dengan sikap dan preferensi. Nah, menurut penulis ada 2 unsur yang terlibat dalam proses identifikasi budaya. Yang pertama, ada gagasan tentang identitas atau kebutuhan untuk mereproduksi budaya nasional sebagaimana adanya, keinginan untuk merasa di rumah. Yang kedua, yaitu gagasan eksotisme atau keinginan untuk melarikan diri dari budaya seorang dan mengalami nilai-nilai lain atau cara hidup lain. Selanjutnya, ada perilaku konsumen lintas budaya. Menurut Kainak dan Jalat 2004, pentingnya batas geografis dan politik secara bertahap akan berkurang karena perubahan dalam lingkungan, ekonomi, dan evolusi perilaku konsumen. Perbedaan signifikan dalam perilaku konsumen dapat ditentukan dan kebutuhan untuk mengadaptasi suatu produk dapat ditetapkan. Tetapi ini saja tidak cukup, karena niat konsumen perlu ditetapkan. Model niat perilaku yang dulunya dianggap berlaku secara universal menunjukkan bobot yang berbeda antara sikap dan norma.
Selanjutnya kita akan bahas masalah dengan riset pasar lintas batas. Mengutip dari Wellport tahun 2001 halaman 394-395 mendefinisikan masalah-masalah ini sebagai berikut. Yang pertama ada kendala bahasa. Tentunya bahasa menimbulkan masalah nyata ketika harus mengidentifikasi perilaku yang umum di antara berbagai negara. Kedua, ada kepekaan dalam mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada teknik penelitian. Kemudian perbedaan budaya yang tentu saja akan menjadi suatu perdebatan. Kemudian juga ada kecurigaan di mana orang-orang di negara tertentu menjadi semakin curiga tentang apa yang terjadi pada informasi yang dikumpulkan melalui survei pemasaran. Oleh karena itu, mereka semakin enggan untuk berpartisipasi dalam survei tersebut. Selanjutnya ada perbandingan statistik, di mana perbandingan statistik lintas negara ini sulit dilakukan karena datanya ditetapkan secara lokal dan didasarkan pada praktik yang berbeda antar negara. Dan yang terakhir ada fragmentasi, di mana banyak perusahaan multinasional memiliki struktur terdesentralisasi yang memungkinkan perusahaan yang beroperasi menikmati otonomi yang cukup besar. Riset yang dilakukan oleh perusahaan lokal di berbagai negara dan pasar mungkin tidak memiliki metode yang konsisten, terfragmentasi, dan tidak meyakinkan. Yang selanjutnya ada komunikasi pemasaran lintas budaya. Merek adalah identitas suatu produk atau jasa atau serangkaian produk atau jasa. Secara hukum, asalkan terdaftar, bentuk identifikasi ini menjadi merek dagang. Menurut Daniels tahun 2011 di halaman 654, setiap produsen dan pemasar yang bekerja di lingkungan internasional harus sangat berhati-hati ketika membuat keputusan tentang merek. Mereka harus memutuskan apakah akan mengadopsi merek di seluruh dunia atau menggunakan merek yang berbeda untuk berbagai pasar negara. Materi yang selanjutnya yaitu terkait merek dan citra nasional. Dalam hal kriteria pembelian konsumen, citra merupakan aspek penting dari suatu produk, bersama dengan kualitas, inovasi, desain, dan kemudahan penggunaan, serta tentu saja harga. Sejumlah penulis, termasuk Yusunier dan Lee tahun 2005, melihat hubungan ini sebagai hubungan yang sangat penting. Tidak hanya dalam hal label atau made in, tetapi juga dalam hal elemen lain yang berkontribusi pada persepsi konsumen terhadap kebangsaan produk. Ini termasuk ada citra produk nasional dibandingkan dengan produk impor atau internasional. Kemudian ada citra nasional produk generik. Kemudian ada citra nasional perusahaan manufaktur, dan yang terakhir ada citra disebarkan oleh nama merek. Masih mengenai merek dan citra nasional, tidak hanya dalam hal label dibuat, tetapi juga dalam hal elemen lain yang berkontribusi pada persepsi konsumen tentang kebangsaan produk. Hal ini termasuk yang pertama, citra produk nasional dibandingkan dengan produk impor atau internasional. Yang kedua, gambar nasional dari produk generik. Dan yang ketiga, citra nasional dari perusahaan manufaktur. Serta yang keempat, gambar yang disebarkan oleh nama merek. Selain itu, ada banyak persepsi tentang produk yang tidak dimiliki oleh konsumen dari budaya nasional yang berbeda. Konsumen dari satu negara tidak selalu memiliki citra yang sama tentang produk dari negara mereka sendiri seperti konsumen dari negara lain. Selanjutnya, negara asal. Faktor lain yang dapat mengubah persepsi bersama adalah masalah negara asal, seperti yang ditunjukkan oleh Yusunier dan Lee tahun 2005. Perusahaan multinasional menjual produk yang sama dengan merek yang sama di seluruh dunia. Namun, produk-produk ini mungkin sangat berbeda dari satu zona ekonomi ke zona ekonomi lainnya, mengandung komponen dari negara asal perusahaan serta dari daerah tempat mereka dijual. Beberapa perusahaan multinasional meremehkan negara asal dan fokus pada negara merek. Materi selanjutnya yaitu dampak budaya pada iklan. Untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan dunia luar, baik fokusnya pada organisasi yang dimaksud atau pada produknya, pemasaran produk menggunakan iklan sebagai saluran utamanya. Iklan sering didefinisikan sebagai saluran komunikasi yang digunakan tidak hanya untuk menginformasikan publik, tetapi juga untuk membujuk konsumen untuk membeli produk atau layanan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempublikasikan sebuah produk dan dengan demikian menciptakan permintaan untuk itu.
Dan ketika sebuah produk telah dikenal, iklan mempertahankan pengakuan dan reputasi yang telah diperolehnya, sambil mempertahankan keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Mereka yang sibuk dengan pemasaran internasional harus melampaui pertanyaan tentang perbedaan bahasa dan perilaku untuk mencoba dan mencari tahu makna yang diberikan konsumen dalam budaya yang berbeda terhadap produk, merek, pesan, dan perilaku. Materi selanjutnya yaitu tentang anti merek dan pesan lintas budaya. Perusahaan yang beroperasi secara internasional mengelola makna merek lintas budaya sambil membangun kekuatan merek mereka dan memperluas jumlah pasar tempat mereka menjual dan mempromosikan merek mereka. Dalam istilah psikologis, persepsi adalah tindakan kompleks di mana individu tidak hanya mengamati, tetapi juga merekonstruksi lingkungannya. Ia tidak hanya menemukan, tetapi juga menafsirkan dengan menerapkan bentuk atau pola. Dari sudut pandang budaya, makna yang dimaksudkan dari merek produk harus sesuai dengan makna yang dirasakan konsumen yang berasal dari budaya yang berbeda. Cara yang paling hemat biaya untuk memastikan hal ini terjadi adalah dengan menstandarisasi konsep produk atau layanan secara global, tetapi pada saat yang sama memungkinkan adaptasi pesan secara lokal. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu bab ini menyajikan gagasan tentang manajemen pemasaran internasional dan menunjukkan masalah yang terlibat dalam riset pemasaran lintas batas. Fokusnya lebih kepada konsumen daripada metode pemasaran, karena konsumenlah yang pertama kali menunjukkan perbedaan budaya yang paling penting. Meskipun ada standarisasi tertentu dalam perilaku konsumen, produsen masih terus menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan pasar konsumen tempat produk tersebut dijual. Elemen lain dari pemasaran internasional yang perlu mendapat perhatian khusus adalah komunikasi. Agar berhasil, komunikasi melalui berbagai saluran iklan, komersial, dan sosial perlu menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara produk itu sendiri, pesan dan persepsi yang mungkin dimiliki orang-orang di suatu negara tentang produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.